إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك يا رسول الله. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam. اللهم آتنا من عندك رحمة وعلمنا من لدنك علما نافعا وانفعنا بما علمتنا. Rabbana zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, pada pagi ini insyaallah kita akan lanjutkan kajian kita bersama surah Az-Zumar, dimulai dari firman Allah Subhanahu wa taala, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadaw bih min su'il adzabi yaumal qiyamah wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Innahul haulul malfuf fi thanayat ta'bir rahib. Falau anna li haula'i adh-dhalimina bisyirkihim wa huwa adh-dhulmul 'azim. Law anna li haula'i ma fil ardi jami'a mimma yahrisuna 'alaihi wa yan'auna 'anil islami i'tizazan bih wa mithlahu ma'ah laqaddamuhu fidyatan mimma yarawna min su'il adzabi yaumal qiyamah. Wa haulun akharu yatadammanuhu at-ta'birul malfuf wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun wa la yufsihu amma badalahum minallah wa lam yakunu yatawaqqa'una la yufsihu anhu walakinnahu hakadha ha'ilun muzhirun mukhif. Fahuwa Allah, Allahu alladhi yabdu minhu li ha'ula'i ad-dhi'af ma la yatawaqqa'un. Hakadha bila ta'rifin wala tahdid. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. وهذه كذلك تزيد الموقف سوءا حين يتكشف لهم قبح ما فعلوا وحين يحيط بهم ما كانوا به يستهزئون من الوعيد والنذير وهم في ذلك الموقف الأليم الرعيب. وبعد هذا المشهد المعترض لبيان حالهم يوم يرجعون إلى الله الذي به يشركون. Bisa juga وبعد هذا المشهد المعترض لبيان حالهم يوم يرجعون إلى الله الذي به يشركون والذي تشمئز قلوبهم حين يذكر وحده وتستبشر حينما تذكر آلهتهم المدعاة. بعد هذا يعود إلى تصوير حالهم العجيب فهم ينكرون وحدانية الله فأما حين يصيبهم الضر فهم لا يتوجهون إلا له وحده ضارعين منيبين حتى إذا تفضل عليهم وأنعم راحوا يتبجحون وينكرون. فإذا مس الإنسان ضر دعانا
thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Wal ayatu tusawwiru namudzajan mukarraran lil insan ma lam tahtadi fitratuhu ila al-haqq wa tarji'u ila rabbiha al-wahid wa ta'rifu at-tariqa ilayhi fala tadhillu anhu fi as-sarra'i wad-dharra. Inna ad-durr yusqitu 'anil fitrati rukam al-ahwa wasyahawat wa yu'arriha min al-awamil al-mustana'ati allati tahjubu anha al-haqq al-kamina fiha. Tahjubu anha al-haqq al-kamina fiha. Wa fi dhamiri hadha al-wujud fa inda idhin tara ilahan wa ta'rifuhu wa tattajihu ilaihi wahda. Ini ilah di sini mestinya mansub nih. Fa inda idzin tara ilahan wa ta'rifuhu wa tattajihu ilaihi wahdah hatta idza marrat asy-shiddatu wa ja'a ar-rakha nasiya hadzal insanu ma qalahu fi ad-dharra wa inharafat fitratuhu bi ta'thir al-ahwa wa qala 'anil ni'mati war-rizqi wal-fadli innama utituhu 'ala 'ilm qalaha Qarun wa qalaha kullu makhdu'in bi'ilmin aw san'atin aw hilatin yu'allilu biha mattafaqa lahu min malin aw sultan ghafilan an masdarin ni'mah wa wahibil ilmi wal qudrah wa musabbibil asba' wa muqaddiril arzaq bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Hiya fitnatun lil ikhtibari wal imtihan liyatabayyana in kana sayashkuru am sayakfur wa in kana sayuslihu biha am sayufsidun wa in kana sayarifu at-tariqa am yajnah ila ad-dhalal. Wal Qur'anu rahmatun bil ibad yakshifu lahum anis sirr wa yunabbihuhum ila al-khatar wa yuhadhdhiruhum al-fitnah fala hujjata lahum wala udhra ba'da hadzal bayan. Wa huwa yalmasu qulubahum bi ardi masari'il ghabirina qablahum wa masari'ihim bimithli hadhihi al-kalimati ad-dallati allati yaquluha qailuhum innama utituhu ala ilm qad qalaha alladhina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun fa asabahum sayyi'atu ma kasabu walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Hiya dhatuha hadhihi al-kalimatu ad-dallatu qalaha alladhina min qablihim fantahat bihim ila as-su'i wal wabal wa lam yughni anhum ilmuhum wala maluhum wala quwwatuhum syai'a wa haula'i sayusibuhum ma asaba al-ghabirin fasunnatullahi la tatabaddal wa ma hum bimu'jizin fallahu la yu'jizuhu khalquhu ad-dhi'af al-mahazil fa amma ma a'tahumullahu min ni'mah wa ma wahabahum min rizq fa innahu yattabi'u iradatallahi wafqa hikmatihi wa taqdirihi fi bastir rizqi wa qabdihi liyabtaliya ibadahu wa liyunaffidha masyiatahu kama yurid. Awalam ya'lamu anna Allaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Fala yaj'alu ayatillahi sababan fil kufri wad dhalal wa hiya ja'at lil huda wal iman. Wallahu a'lam. Alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi ketika menerangkan firman Allah fa idza massal insana dhurrun da'ana, kita lihat keterangan di bawah di sini wal ayah tusawwiru namudzajan mukarraran lil insan. Ayat ini
menggambarkan contoh yang berulang-ulang yang kita saksikan di tengah-tengah manusia. Malam tahtadi fitratuhu ilal haq, selagi fitrahnya tidak mendapatkan petunjuk kepada kebenaran. Wa tarju ila rabbihal wahid, dan kembali kepada Tuhannya yang esa. Wa ta'rifu at-tariqa ilai, dan mengenal jalannya. Fala tadillu anhu fis sarra'i wad dharra, hingga dia tidak tersesat baik dalam suasana senang maupun dalam suasana bahaya. Tadi diterjemahkan di situ, dan hingga dia sesat. Yang betul, dengan dia mengenal Tuhannya maka dia tidak tersesat baik dalam suasana senang, gembira, ataupun dalam suasana mara bahaya. Ini hanya sekedar perbaikan terjemahannya. Nah, kalau kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surat Zumar ini sebetulnya merupakan perumpamaan yang diulang-ulang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam surah Al-Maidah ayat 47, begitu juga dalam surah Al-Imran ayat 91, dan juga pada ayat-ayat yang lain. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin menggambarkan betapa remeh dan rendahnya dunia. Walaupun dia memiliki segala-galanya, seandainya dia memiliki kekayaan dunia ini, ditambah 7 kali lipat, lalu dapat digunakan untuk menebus dirinya dari azab api neraka, dia siap untuk melakukan hal tersebut. Ini menunjukkan bahwa apa? Bahwa harta bendanya sebetulnya artinya nilainya amat rendah. Begitu dia meninggalkan dunia, seluruh harta yang dimiliki yang pernah dikumpulkan, walaupun dalam gambaran yang amat fantastik, seluruh kekayaan bumi ditambah 7 kali lipat, ternyata sedikit pun tak berguna baginya dan tak kuasa untuk menebus dirinya dari azab api neraka. Walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il azab yaumal qiyamah. Seandainya bagi orang-orang yang zalim seluruh kekayaan yang terdapat di bumi ditambah lagi berlipat kali ganda, niscaya mereka akan siap menebus dirinya dari azab yang buruk mengerikan pada hari tersebut. Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan nampak bagi mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa-apa yang tidak pernah mereka bayangkan. Allah tidak sebutkan apa yang akan ditampakkan Allah, tapi Allah gambarkan bahwa pada hari tersebut akan dipaparkan dan ditunjukkan oleh Allah apa-apa yang tak pernah terbayangkan dalam benak mereka. Dari balasan dan azab yang mengerikan bagi mereka yang dilupakan oleh dunia yang fana yang rendah ini, dari Tuhan mereka yang telah melimpahkan nikmat karunia-Nya terhadap mereka. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu, dan nampak bagi mereka seluruh keburukan-keburukan yang pernah mereka lakukan. Wa haqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un, dan mereka dikepung oleh apa yang dulu mereka olok-olok dan cemohkan. Peringatan Allah yang mereka cemohkan, azabnya, siksanya, pada hari tersebut mereka dikepung dan dikelilingi oleh azab yang dulu merupakan peringatan bagi mereka dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita membaca ayat 47 dari surah Al-Maidah, walau anna lilladzina zalamu ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu laftadau bihi min su'il adzab yaumal qiyamah. Seandainya bagi orang-orang zalim seluruh kekayaan yang di bumi ini ditambah lagi berlipat kali ganda, mereka tak segan-segan untuk menebus diri mereka dari azab yang mengerikan, yang buruk pada hari kiamat.
Wa badalahum minallahi ma lam yakunu yahtasibun, dan nampak bagi mereka dari Allah apa yang tak pernah mereka bayangkan. Innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'ahu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim. Sesungguhnya orang-orang yang ingkar, yang kafir, seandainya bagi mereka atau milik mereka seluruh kekayaan yang terdapat di bumi, lalu ditambahkan yang serupa untuk menebus dirinya dari azab di hari kiamat, niscaya tak akan diterima dari mereka. Walahum adzabun alim, bagi mereka Allah sediakan azab yang maha pedih. Yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha. Mereka berupaya untuk keluar dari api neraka dan mereka tak akan pernah keluar daripadanya untuk selama-lamanya. Walahum adzabun muqim, dan mereka akan dikelilingi oleh azab yang akan selalu mendampingi mereka untuk selama-lamanya. Wal'iyadzubillah. Jadi kalau kita renungkan bersama-sama, innal ladzina kafaru law anna lahum ma fil ardi jami'an wa mithlahu ma'hu liyaftadu bihi min adzabi yaumil qiyamati ma tuqabbala minhum wa lahum adzabun alim yuriduna an yakhruju minan nari wa ma hum bikharijina minha wa lahum adzabun muqim. 3637. 3637 ya? Bukan 41 bukan? Bukan. Baik. Kalau kita juga beralih ke dalam surah Al-Imran dengan uslub yang sedikit berbeda, itu ayat 91. Innal ladzina kafaru wa matu wa hum kuffar falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan mati dalam keadaan kafir, sekali-kali tak akan diterima dari salah seorang mereka kekayaan emas walaupun sebesar bumi ini. Falan yuqbala min ahadihim mil'ul ardi dhahaban walau iftada bih. Sekali-kali tak akan diterima dari salah seorang mereka kekayaan emas sebesar bumi ini. Walau iftada bih, walaupun dia akan menebus dirinya. Ulaika lahum adzabun alim. Sesungguhnya mereka, bagi mereka Allah sediakan azab yang pedih. Wa ma lahum min nasirin, dan tak akan ada seorang pun penolong bagi mereka. Dari gambaran-gambaran ini kita bisa melihat betapa remehnya, rendahnya, dan tak berartinya dunia. Seandainya dia memiliki kekayaan emas sebesar bumi ini untuk menebus dirinya, tak akan diterima oleh Allah. Di sini Allah tunjukkan bahwa hiasan dunia hanya berlaku untuk kehidupan dunia ini. Begitu dia meninggalkan dunia, seluruh kekayaan yang dimiliki seandainya bobotnya seberat bumi ini emas, tak akan berguna untuk menyelamatkan dirinya. Menebus diri dari api neraka atau meringankan azabnya tak akan berguna baginya. Lalu mengapa manusia justru menjadikan dunia sebagai perhatiannya, sebagai tujuannya, hidupnya singkat dalam kehidupan dunia, begitu dia pergi meninggalkan dunia, semua yang pernah dikumpulkan dimiliki tak akan berguna, kecuali mereka-mereka yang berjalan di muka bumi dan beramal dengan amalan saleh yang Allah ridhai, dengan keimanan kepada Allah, kepada hari akhir, kepada Rasul-Rasulnya, kepada kitab-kitabnya. Kalau tidak, maka yang ada hanya penyesalan. Oleh karena itu, seorang mulia dan kaya bukan diukur dengan kekayaan dunia kemuliaannya, tapi kekayaan dan kemuliaan setelah orang dihisap di hari kemudian nanti. Innamal faqru wal ghina ba'dal ardi 'ala Allah. Miskin dan kaya setelah orang dibeberkan amalnya di hadapan Allah.
baru kita dapat membedakan pada saat itu siapa yang mulia, siapa yang hina, siapa yang kaya, dan siapa yang miskin. Jadi Allah Subhanahu wa ta'ala dari perumpamaan ini, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kita akan rendahnya dunia. Dan pada hari tersebut akan tampak atau ditampakkan bagi orang-orang yang kafir apa yang tidak pernah mereka bayangkan. Sedangkan bagi orang yang beriman, yang bertaubat, Allah Subhanahu wa ta'ala hapuskan dosa-dosa mereka. Allah gantikan dengan amalan-amalan soleh sebagai penggantinya. Illa man taba wa amana wa amila amalan salihah faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Dikecualikan dari mereka-mereka yang akan mengalami nasib yang nelangsa, yang menyedihkan dan putus asa, orang yang bertaubat, yang mengerjakan amal-amal saleh yang menyusulnya, maka Allah akan gantikan lembaran yang tadinya penuh dengan kejahatan dan perbuatan dosa, dihapuskan Allah, digantikan dengan amal-amal soleh. Hadiah anugerah dari Allah bagi orang yang kembali bertaubat kepadanya. Wa badalahum sayyi'atu ma kasabu wa haqqa bihim ma kanu bihi yastahzi'un. Sedangkan orang yang bertaubat kembali pada Allah, Allah akan hisab dirinya dengan hisab yang ringan. Keburukannya dilintasi oleh Allah, kebaikannya disambut dan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala gambarkan kepada kita. Ini merupakan gambaran yang terus berulang setiap saat. Manusia yang pada saat dirinya senang, bersikap congkak dan sombong, lupa kepada Allah. Dia menganggap semua yang dimiliki adalah hasil usahanya dan keringatnya. Lalu lawan dari gambaran ini, keadaan manusia yang kalau menghadapi cobaan dan penderitaan, ternyata apa? Dia berubah menjadi orang yang putus asa, berkeluh kesah, kehilangan harapan hidupnya. Nah, di sini Allah Subhanahu wa ta'ala terangkan kepada kita, fa idza massal insanu dzurrun da'ana thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Apabila manusia terkena bahaya, cobaan dan penderitaan, maka pada saat itu dia lupa kepada apa? Kepada sekutu-sekutu yang dipersekutukan bersama Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia lupa kepada semua sekutu yang mereka persekutukan, pegangan yang mereka pegang selain dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sepenuhnya pada saat tersebut fitrahnya kembali kepada Allah. Cobaan, penderitaan akan membersihkan endapan-endapan yang terdapat dalam jiwa manusia, yang tadinya lupa, yang tadinya merasa bangga, merasa dirinya kuat, memiliki juga orang-orang yang dapat menjadi pegangan baginya. Begitu datang bencana dan cobaan, datang kesulitan, dan sekutu-sekutu yang dipersekutukan bersama Allah tak mampu untuk menyelamatkan dirinya, dia tersadar. Yang kuasa untuk menyelamatkan dirinya hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan sepenuh hati dia kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Thumma idza khawwalnahu ni'matan minna qala innama utituhu ala ilm. Tapi ketika kami anugerahkan baginya nikmat dari sisi kami, kami limpahkan kepadanya, kami anugerahkan berbagai macam karunia, dengan sombong dan bangga lupa kepada Tuhannya, qala innama utituhu ala ilmin. Bahwa saya diberikan semua ini dengan ilmu, dengan perjuangan saya, dengan keringat yang menetes dari dahi saya. Bal hiya fitnah. Allah katakan ini merupakan salah faham. Bal di sini untuk membantah anggapan yang salah. Bal hiya fitnah
Ai laisa kama dhanna, bukan seperti dugaan dia bahwa didapatkan semua dengan ilmu dan usahanya, bal hiya fitnah. Tapi yang datang kepadanya dari pemberian adalah ujian. Yuftanu adz-dzahabu bin-nar, kalau emas diuji dengan api, yuftanu al-mu'min bil bala, orang yang beriman diuji oleh Allah dengan bala yang datang padanya, juga dengan kesenangan yang Allah bukakan baginya. Apakah dia bersyukur, apakah dia ingkar? Ini yang diucapkan oleh Sulaiman sebagai seorang yang mengenal dirinya. Ketika singgasana Balqis dipindahkan oleh seorang hamba, sekejap mata ke hadapannya dia mengatakan, hadza min fadli rabbi liyabluwani aashkuru am akfur. Ini dari karunia Tuhanku untuk menguji aku, apakah aku bersyukur, apakah aku ingkar. Jadi sebetulnya cobaan dan penderitaan itu rahmat dari Allah, bertujuan untuk mengingatkan dirinya agar dia melihat kesalahannya dan menunjukkan kelemahan mereka yang menjadi tambatan harapan selain dari Allah. Pada saat dia mengalami kesulitan, tak berdaya, mengalami jalan buntu, maka dia hadapkan wajahnya sepenuhnya kepada Allah. Seharusnya dia memperbaiki dirinya. Dia kembali kepada Allah, bertaubat dari kesalahannya. Tapi sayang, sungguh sayang, begitu dia menerima nikmat, bukan dia bersyukur pada Allah, kembali kepada kepribadian sebelumnya. Saya dapatkan semua ini dengan ilmu. Allah katakan, tidak benar. Bal hiya fitnah. Tapi itu ujian dari Allah. Allah yang membentangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki. Dan Allah yang menahan. Bukan kita. Yang apa? Yang melakukan semua itu. Yang dibentangkan rezekinya dicoba oleh Allah. Yang disempitkan juga cobaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menampakkan hakikat dirinya. Apakah dia bersyukur. Apakah dia termasuk orang yang ingkar. Walakinna aktsaruhum la ya'lamun, tapi kebanyakan mereka tidak memahami, tidak mengetahui hal ini. Allah jadikan kehidupan dunia sebagai ujian, yang kaya diuji, yang miskin diuji, yang tinggi diuji, yang rendah juga diuji, tapi kemuliaan ditentukan bukan oleh semua ini, ditentukan oleh iman dan takwanya pada Allah. Kalau kita membaca kisahnya lebih detail, artinya ayat ini dikaitkan dengan kejadian nyata yang Allah ceritakan dalam Al-Quran. Kita bisa buka surah Al-Qasas dimulai dari ayat 76 yang berbicara mengenai Qarun. Al-Qasas dari 76. Inna Qaruna kana min qaumi Musa fabagha alaihim. Sesungguhnya Qarun berasal dari kaum Musa, artinya dari Bani Israel. Fabagha alaihim, ternyata dia bersikap sombong, congkak, sewenang-wenang terhadap kaumnya, lupa diri. Wa atainahu minal kunuz ma inna mafatihahu latanu bil usbati ulil quwwah. Dan dia memiliki gudang kekayaan, perbendaharaannya. Kunci-kuncinya saja amat sulit untuk dipikul oleh beberapa orang yang kuat. Jadi beberapa orang yang kuat bekerja sama untuk mengumpulkan dan memikul kunci-kuncinya. Amat berat bagi mereka. Bagaimana kekayaannya? Kalau kunci-kuncinya saja, ya, begitu berat. Iqala lahu qaumuhu la tafrah. Ketika kaumnya berkata, jangan kamu bangga diri, jangan kamu beriforia, jangan kamu bersikap angkuh. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah paling tidak menyukai orang-orang yang suka beriforia, yang hatinya mati, tidak punya kepekaan terhadap orang-orang yang susah di sekelilingnya, bahkan merajalela melakukan kejahatan dengan kekayaan yang Allah berikan. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Dan tuntutlah, perjuangkan dengan apa yang Allah berikan kepadamu untuk membangun akhiratmu. Wala tansa nasibaka minad dunya, tapi jangan kau lupakan bahagianmu, kebutuhanmu untuk duniamu. Istrimu, anak-anakmu, pendidikan mereka, kebutuhan mereka, kendaraan mereka.
Wala tabghi wa ahsin kama ahsanallahu ilaik. Ingat, berbuat baiklah kamu kepada sesamamu sebagaimana Allah telah berbuat kebaikan padamu. Wala tabghil fasada fil ard. Dan jangan sekali-kali kamu melakukan kerusakan dengan apa yang Allah berikan kepadamu. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Sungguh Allah tidak menyukai orang-orang yang melakukan kerusakan. Nah, kita lihat apa jawaban Qarun. Qala innama utituhu ala ilmin indi. Dia mengatakan bahwa saya diberikan semua ini karena dasar ilmu yang saya miliki. Dengan kecerdasan saya, dengan ilmu saya mampu untuk mengembangkan semua ini. Dijawab oleh Allah, awalam ya'lam annallaha qad ahlaka min qablihi minal quruni man huwa ashaddu minhu quwwatan wa aktsaru jam'a wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Lalu Allah menjawab, apakah dia tidak tahu bahwa Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dirinya dari generasi-generasi yang lalu yang jauh lebih kuat daripadanya dan lebih banyak hartanya. Jadi apa Qarun tidak sadar bahwa Allah telah membinasakan orang-orang sebelumnya yang tubuhnya lebih kuat, kekayaannya lebih banyak. Seperti kaum Hud dikenal mendirikan bangunan-bangunan, istana-istana, termasuk industri-industri sebagaimana yang Allah gambarkan. Jadi apakah Qarun tidak sadar bahwasannya Allah telah membinasakan orang-orang sebelum dirinya yang jauh lebih kuat dan kekayaannya lebih banyak. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Maka orang-orang yang melakukan kejahatan tidak akan ditanya lagi tentang dosa-dosa mereka. Semua tercatat, terkumpul dalam kitab Allah. Tak ada satu pun yang tertinggal. Jadi orang-orang yang zalim tidak akan lagi, orang-orang yang melakukan kejahatan tidak akan lagi ditanya mengenai amal mereka. Amal mereka sedikit pun tidak memiliki nilai. Allah jadikan amal mereka bersama diri mereka, Allah campakkan ke dalam api neraka jahanam. Wala yus'alu an dzunubihimul mujrimun. Fa kharaja ala qaumihi fi zinati. Satu hari dia keluar bersama kaumnya, berkeluar di tengah-tengah kaumnya bersama hulu balangnya, para pembantunya, penjaga dan pengawalnya. Fi zinati, dengan seluruh hiasannya yang dipamerkan. Qala alladhina yuriduna al-hayata ad-dunya ya laita lana mithla ma utiya Qarun innahu ladzu hadzin 'adzim. Begitu Qarun memamerkan kekayaannya, berjalan di tengah-tengah kaumnya, orang yang mencintai kehidupan dunia yang lugu dan bodoh berkata, aduhai, coba seandainya kami diberikan bahagian sedikit saja dari kekayaan Qarun. Sungguh dia orang yang memiliki peruntungan yang amat besar. Dijawab oleh orang-orang yang arif dan beriman. Wa qala alladhina utul ilma wailakum thawabullahi khairun liman amana wa amila salihan. Orang-orang yang beriman, yang berilmu berkata kepada mereka, celaka kalian. Kenapa kalian mengharapkan? Mengharapkan apa? Mengharapkan sesuatu atau mengharapkan sedikit dari apa yang Allah berikan kepada Qarun. Tergiur oleh kehidupan dunia. Sungguh celaka kalian. Ketahuilah bahwa imbalan ganjaran yang Allah anugerahkan bagi orang yang mengerjakan amal soleh jauh lebih berharga daripada dunia yang dimiliki oleh Qarun. Thawabullahi khairun liman amana wa amila salihah. Balasan Allah, ganjarannya lebih baik bagi mereka-mereka yang beriman dan mengerjakan amal soleh dibandingkan dengan apa yang dimiliki Qarun. Lalu Allah Subhanahu wa taala tegaskan wala yulaqaha illa sabirun, dan tidak akan diberikan jiwa semacam ini yang betul-betul sadar akan kehidupan dunia, bekerja membangun akhiratnya dengan mengharapkan ridha Allah, kecuali orang-orang yang bersabar.
kecuali orang-orang yang bersabar. Lalu apa yang terjadi pada Qarun? Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Kami tenggelamkan dirinya ke dalam tanah. Bersama rumah-rumahnya, bersama keluarga, dan semua hulu balang dan pengawal-pengawalnya. Fa khasafna bihi wa bidarihil ard. Fama kana lahu min fi'atin yansurunahu min dunillah wa ma kana minal muntasirin. Pada saat dia ditenggelamkan, tak ada satu pun golongan kelompok yang menolong dirinya dari adab Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ma kana minal muntasirin, dan sekali-kali dia bukan termasuk orang yang tertolong dalam keadaan yang menyedihkan dibinasakan Allah karena sikap angkuh dan sombongnya. Wa asbahal ladzina tamannau makanahu bil amsi yaquluna wa ka'anna Allah yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Laula an manna Allahu alaina la khasafa bina wa ka'annahu la yuflihul kafirun. Orang-orang yang kemarin berandai-andai berharap untuk dapat memiliki walaupun sedikit kekayaan Qarun, mereka menyesali angan-angan mereka sebelumnya. Langsung mereka berkata, wa ka'annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdir. Sungguh benar Allah membentangkan rezekinya bagi siapa yang Allah kehendaki dan menyempitkannya. Laula an mannallahu alaina la khasafa bina. Kalau bukan karena karunia Allah atas kami, yang tidak memberikan kami seperti yang diberikan kepada Qarun. Kalau bukan karena karunia Allah terhadap kami, niscaya kami akan ditenggelamkan sebagaimana Qarun dan pengawal-pengawalnya ditenggelamkan. Kemudian ka'annahu la yuflihul kafiru. Sungguh benar orang-orang yang kafir sekali-kali mereka tidak akan selamat dan tidak akan beruntung. Lalu sebagai penutup, tilka darul akhiratu naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal aqibatu lil muttaqin. Allah menuju kepada kehidupan akhirat, itulah kehidupan akhirat yang kami siapkan untuk mereka yang tidak menginginkan ketinggian kesombongan di muka bumi ataupun melakukan kerusakan. Wal aqibatu lil muttaqin, pada akhirnya kesudahan akan diraih oleh orang-orang yang bertakwa. Nah, dari contoh yang terdapat pada ayat 76 hingga ayat 82, kita melihat bagaimana contoh nyata dari apa yang Allah sampaikan dalam surat Az-Zumar. Seorang apabila terkena mara bahaya, dia berputus asa, berkecil hati. Mereka berlepas dari apa-apa yang mereka persekutukan, datang kepada Allah memohon pertolongannya. Tapi begitu diberikan kekayaan, kemuliaan, mulai dia bersikap angkuh dan sombong. Ketika diingatkan pada Allah, dia mengatakan, ini saya dapatkan dengan usaha saya, dengan banting tulang. Allah jawab, bal hiya fitnatun walakinna aktsarahum la ya'lamun. Qad qalaha alladziina min qablihim fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Ucapan semacam ini telah diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka, juga untuk orang yang akan datang, yang seperti mereka karakternya akan mengucapkan hal yang sama, sambil melecehkan Islam, melecehkan agamanya. Dia beranggapan dengan kekayaannya dia berhak bicara apa saja yang mau dibicarakan. Qad qalaha alladziina min qablihim. Ucapan semacam ini telah diucapkan oleh orang-orang sebelum mereka. Fama aghna anhum ma kanu yaksibun. Maka tak berguna sedikit pun bagi mereka apa-apa yang mereka dapatkan dari hasil usaha mereka. Fa asabahum sayyi'atu ma kasabu. Akhirnya keburukan yang mereka perbuat menimpa mereka sendiri. Fa asabahum sayyi'atu ma kasabu. Mereka terkena akibat buruk dari apa-apa yang mereka perbuat. Walladzina zalamu min haula'i sayusibuhum sayyi'atu ma kasabu wa ma hum bimu'jizin. Begitu juga yang berbuat aniaya dari kalangan mereka.
penduduk-penduduk Mekah yang melakukan berbagai macam perbuatan yang buruk, merintangi kebenaran untuk didengar oleh apa? Oleh saudara-saudara mereka yang melakukan hal ini. Mereka juga akan terkena akibat buruk yang mereka lakukan. Wa ma hum bimu'jizin, dan mereka tak akan mampu untuk mengalahkan Allah atau berlari dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada akhirnya Allah terangkan, awalam ya'lamu annallaha yabsutur rizqa liman yasha'u wa yaqdir. Apa mereka tidak mengetahui bahwa Allah membentangkan rezekinya bagi siapa yang Allah kehendaki, dan Allah batasi, sempitkan dengan hikmah yang semuanya sifatnya pendidikan untuk menguji apakah kita bersyukur, apakah kita ingkar. Inna fi dzalika la ayatin liqaumi yu'minun. Pada semua itu terdapat tanda-tanda, ayat-ayat bagi orang-orang yang beriman. Sederhana Allah Subhanahu wa taala uraikan dan jelaskan, tapi mengandung betul-betul apa? Mengandung peringatan kepada kita semua agar kita kembali kepada kebenaran. Peringatan dari Allah Subhanahu wa taala bagi mereka-mereka yang ingkar di saat diberikan nikmat. Pada saat mereka dicoba dengan ujian-ujian, mereka berputus asa. Atau mereka ingat kepada Allah sesaat pada saat mereka susah, begitu kembali dalam keadaan senang, kembali mereka melupakan Allah dan tidak menghargai kebesaran dan keagungannya. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ayat-ayat yang tadi kita baca di sini kita lihat merupakan serial dari ajaran tauhid yang dimulai dari ayat pertama. Ya, dimulai dari ayat apa? Pertama atau ayat kedua, ala lillahi dinul khalis. Ala lillahi dinul khalis, ketahuilah bahwa pengabdian dan cara beragama yang diterima di sisi Allah hanyalah pengabdian yang benar-benar murni, tulus, semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita melakukan kebaikan, tapi bukan karena Allah, tak akan diterima. Begitu juga kita beramal untuk Allah, tapi tidak sejalan dengan bimbingan dan petunjuknya. Juga ini merupakan hal yang akan mendatangkan kerugian dan penyesalan. Maka kita sebagai hamba, mengapa kita tidak belajar apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki dari kita? Apa-apa yang dilarang, kita berupaya untuk menjalankan perintah Allah semaksimal kemampuan kita. Bertaubat dari kesalahan kita. Dan tak lama lagi kita akan berkumpul di hadapan Allah. Semoga Allah menghisab kita dengan hisab yang semudah-mudahnya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Ada yang mau nanya, silakan. Atau kata-kata. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ustadz menarik sekali dalam cerita-cerita Qarun dan Haman ini, dua sosok contoh konglomerat sama intelektual. Nah, di sini ada yang memberitahukan dan mengingatkan ke satu orang yang bodoh, dia bangga dengan kegemilapan dunia, yang orang-orang yang orang saleh dia mengingatkan kepada konglomerat itu. Tapi di sini nyatanya Ustadz ya, Al-Yawm ini sama seperti gambaran-gambaran Al-Qasas. Nah, ini pertanyaannya di sini, bagaimana ada satu ayat yang di Maidah, ya ayyuhar rasul la yahzunka alladziina la yusari'una fil kufr yusari'una fil kufri alladziina yusari'una fil kufri min alladziina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Terusnya. Kesimpulan begini Ustaz. Sekarang fenomena ini banyak seperti Qarun dan Haman. Kalangan konglomerat dan intelektual seperti ini. Nah, bagaimana posisi kita sebagai penyuluh, sebagai penerang yang diteruskan oleh Al-Quran yang mengatakan ya ayyuhar rasul la yahduka. Kita dengan keadaan
fenomena ini kita sedih, Ustaz. Apakah di sini dituntut dai-dainya as-saleh dan mumpuni yang memang betul-betul ikhlas lillah, karena di sini ada ayat yang dijelaskan oleh Qasal as-sabir wal muttaqin. Apakah di sini memang dituntut di dalam dakwah kita itu as-sabir dan muttaqin? Ini soalnya fenomena ini sama di fil qasas ini sama kurang lebih. Bagaimana kita sebagai penyeru yang dinamakan, yang dikatakan oleh Rasul inna al-ulama warasatul anbiya. Di mana sekarang, Ustaz, pertanyaan? Terima kasih, Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Seorang dai mengajak, menyampaikan pesan Allah dengan jujur, memberikan kabar gembira bagi yang menyambut, mengikuti petunjuk Allah, dan peringatan bagi mereka-mereka yang berpaling daripadanya. Mereka tidak punya wewenang sama sekali untuk memaksa. Tidak ada wewenang sama sekali untuk melakukan paksaan. Oleh karena itu, Allah ingatkan Rasulnya, jangan berduka, jangan bersedih karena menyaksikan orang-orang yang berlomba-lomba dalam kekafiran, baik dari kalangan kaum musyrikin ataupun dari kalangan ahli kitab, dari kalangan juga orang-orang munafik. Karena kamu bukan ditugaskan untuk memaksa, kamu tidak ditugaskan untuk memaksa, tugas kamu untuk menyampaikan dengan sejelas-jelasnya. Maka dalam surat An-Nisa Allah berfirman, dalam surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu la yahzunkalladzina yusari'una fil kufri minalladzina qalu amanna bi afwahihim wa lam tu'min qulubuhum. Dari orang-orang munafik yang mengatakan kami beriman dengan mulut mereka, padahal hati mereka belum beriman. Wa minalladzina hadu samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharina lam ya'tu. Juga dari kalangan orang-orang Yahudi yang suka mendengarkan kebohongan, suka mendengarkan berita-berita hoak, menyebarkan berita yang hoak, menerima juga berita yang hoak. Dan berita-berita ini masuk ke dalam literasi Islam melalui hadis-hadis, melalui dongeng-dongeng sejarah yang merusak akhirnya keindahan ajaran Islam. Karena ulama-ulama kita banyak yang merujuk kepada riwayat tersebut yang berasal dari orang-orang Yahudi yang suka mendengarkan kebohongan dan juga menyebarkan kebohongan. Samma'una lil kadhibi samma'una liqaumin akharin lam ya'tuk. Mereka juga mendengarkan dari orang-orang yang jauh, yang tidak pernah datang kepada kamu, lalu omongan mereka tentang kamu diterima. Aneh nggak? Jadi mendengarkan dari orang-orang yang sama sekali tidak kenal Rasulullah, padahal jelas-jelasan mereka tidak tahu mengenai Rasul, tidak kumpul bersama-samanya. Tapi karena yang keluar dari mulutnya kebencian dan kotoran sama dengan apa yang di hatinya, dia sambut dan ikut juga menyebarkan kebohongan. Nah, pada ayat berikutnya, samma'una lil kadhibi akaluna lis-suht. Suka mendengarkan kebohongan dan suka makan barang-barang haram. Yang penting dirinya puas, senang, hawa nafsunya terpenuhi. Tidak penting baginya petunjuk Allah maupun ajaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu dalam surat An-Nur Allah berfirman, ayat 54 dari surat An-Nur. Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul. Katakan wahai Rasulullah, taati Allah dan taati Rasul. Fa'in tawallau, kalau mereka berpaling, tidak mau sama sekali mentaati Allah dan Rasulnya, Allah terangkan fa'inna ma'alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Maka kewajiban Rasul apa yang Allah bebankan kepadanya untuk menyampaikan pesan Allah, menyampaikan kabar gembira dan peringatan kepada mereka. Alaihi ma hummila wa alaikum ma hummiltum. Dan kalian juga bertanggung jawab atas apa yang Allah bebankan kepada kalian. Tanggung jawab ya, untuk mendengarkan kebenaran, menerimanya dan mengamalkannya. Kalau kalian tidak melakukan, maka kalian yang akan bertanggung jawab atas perbuatan kalian. Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kalian taati Rasul, kalian akan mendapatkan petunjuk. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin.
Sedangkan tugas Rasul hanyalah menyampaikan pesan Allah dengan sejelas-jelasnya. Begitu juga ulama. Ulama ya, yang berdakwah di tengah-tengah umat, menghadapi cacian, makian, cemoohan, disepelekan, direndahkan. Semua yang dialami itu akan mengangkat derajatnya, menghapus dosanya. Kalau mereka tetap tidak mau beriman, jangan kamu berkecil hati. Jangan kamu dibuat bersedih oleh mereka-mereka orang-orang munafik yang di mulut mengatakan beriman, hati mereka tidak beriman, atau orang-orang Yahudi. Nah, umat Islam tanpa mereka sadari sekarang diproksi, diadu domba di antara sesama mereka. Tanpa harus susah payah memerangi kita menggunakan senjata atau menumpahkan darah seorang dari mereka, cukup dengan apa? Dengan menjadikan sebahagian para pemimpin sebagai boneka-bonekanya. Bahkan ulama-ulama jadi boneka mereka. Yang menciptakan fitnah di tengah-tengah umat, akhirnya bukan berhadapan dengan musuh yang sejati, mereka menghadapi sesama saudara mereka yang seiman. Jadi alhamdulillah dalam hal ini kita bersedih kalau menyaksikan kondisi umat Islam yang begitu lemah, terpecah belah, jauh dari Al-Quran, jauh dari petunjuk Allah. Kita mengajak, kita mengingatkan terus-menerus. Tapi kalau mereka menolak, tugas kita, apa yang Allah bebankan kepada kita untuk menyampaikan hujjah Allah. Sedangkan tanggung jawab mereka dengan apa yang Allah bebani kepada mereka, ya, untuk menerima kebenaran yang datang. Kalau tidak, itu merupakan tanggung jawab mereka. Wa ma 'alar rasuli illal balaghul mubin. Wallahu a'lam. Ustaz Hamzah menambahkan? Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ustaz, di dalam ayat itu kan ada inna fi dzalika laayatin liqaumin yu'minun. Ini banyak kalau kita lihat realitas-realitas yang sepertinya mereka beriman, tapi ayat-ayat Allah nggak dipakai. Pamannya seperti di Gaza, itu kan udah jelas terjadi pembersihan etnis. Kemudian ada ulama yang sama sekali nggak acuh tak acuh. Ini termasuk inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun, atau juga umpamanya Ustadz di dalam di dalam usul fikih, kalau nggak kaidah usul fikih ada mengatakan la ijtihada fin nassin. Kalau udah ada nas nggak ada perlu ijtihad. Tapi banyak umpamanya ulama-ulama yang nasnya udah jelas, tapi mereka masih berikhtilaf, misalnya tentang zakat, tentang kurban, atau tentang yang lainnya. Ini termasuk inna fi dzalika laayatil liqaumin yu'minun. Itu Ustaz. Tahu bahwasannya Bani Israel ketika diberikan Alkitab, mereka memperselisihkan Alkitab. Bukan karena mereka tidak faham, tapi mereka sesuaikan arahnya dengan arah hawa nafsu mereka. Wa makhtalafal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baqiyan bainahum. Wa ma tafarraqu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baqiyan bainahum. Wa ma tafarraqal ladzina utul kitab illa min ba'di ma ja'athumul bayyinah. Lah banyak juga ulama-ulama kita di sini ya, yang tugas mereka tukang stempel. Mereka memberikan persetujuan stempel bagi kezaliman-kezaliman yang berlangsung. Cukup mereka memberikan persetujuan, mereka akan menerima imbalan atas apa yang mereka lakukan. Nah, si ustadz ini walaupun katakan berilmu karena kecintaannya kepada dunia, akhirnya membuat matanya, telinganya, hatinya tertutup. Dia melihat yang hak batil dan melihat yang batil hak. Nah, Allah gambarkan orang semacam ini dalam surat Al-Mujadilah bagian terakhir. Alam tara ilal ladzina tawallaw ghadiballahu qauman ghadiballahu alaihim. Mahum minhum wala minkum. Mahum minkum wala minhum. Wa yahlifuna al-kadhibi wa hum ya'lamun. Apa kamu tidak melihat kepada mereka-mereka yang menjadikan satu kaum yang dimusuhi oleh Allah Subhanahu wa taala,
yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Alam tara ilal ladzina tawallaw qauman ghadiballahu alaihim. Kita tahu bahwa kaum yang dimurkai Allah itu Yahudi. Dengan perangai mereka yang sombong, yang kurang ajar terhadap Nabi maupun Tuhan mereka. Nah, di antara orang Islam ada yang menjadikan mereka sebagai teman kerjasama, sebagai pendukung mereka, wali mereka. Padahal jelas-jelasan mereka dimurkai Allah. Mereka ini bukan dari kalian. Juga bukan apa? Jadi mahum minkum wala minhum. Mereka bukan dari kalian, tidak seiman dengan kalian, tapi bukan juga dari orang kafir. Di tengah-tengah. Jadi bisa pindah-pindah nanti bergabung sama orang yang beriman kalau ada keuntungan. Nanti lepas tangan dari orang yang beriman kalau menghadapi ancaman. Bergabung bersama orang-orang kafir. Mahum minkum wala minhum. Wa yahlifuna al-kadhibi wa hum ya'lamun. Mereka bersumpah atas dasar kebohongan dan mereka tahu sumpah mereka yang bohong. Adallahu lahum adzaban alima innahum sa'a ma kanu ya'malun. Allah sediakan bagi mereka azab yang pedih dan betapa buruknya amal yang mereka perbuat. Ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu an sabilillah. Mereka jadikan sumpah-sumpah mereka sebagai tameng. Akhirnya mereka jauh dari ajaran Allah dan mereka juga memalingkan manusia dari jalan Allah. Falahum adzabun muhin. Bagi mereka Allah sediakan azab yang akan menghinakan mereka. Lan tughniya anhum amwaluhum wala auladuhum minallahi syai'a. Sedikit pun harta benda mereka, anak-anak mereka tak berguna untuk menolong mereka di hadapan Allah sedikit pun. Ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Mereka lah penghuni api neraka kekal di dalamnya untuk selama-lamanya. Yauma yab'atsuhumullahu jami'an fayahlifuna lahu kama yahlifuna lakum wa yahsabuna annahum ala syai'in ala innahum humul kadhibun. Ketika Allah bangkitkan mereka, mereka bersumpah-sumpah di hadapan Allah sebagaimana mereka bersumpah di hadapan kalian untuk menutupi kebohongan mereka. Wa yahsabuna annahum ala syai', mereka beranggapan bahwa mereka dalam kebenaran. Wa yahsabuna ala syai'in ala innahum humul kadhibun. Ketahui sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang berdusta. Nah, penutupnya istahwadha alaihimus syaitan. Jiwa mereka dikuasai oleh syaitan. Fa'ansahum dzikrullah, hingga mereka merupakan dzikrullah. Ingatan kepada Allah. Ulaika hizbus syaitani ala inna hizbas syaitani humul khasirun. Mereka lah orang-orang yang bernaung di bawah panji partai syaitan. Ketahuilah sesungguhnya partai syaitan adalah partai yang paling merugi. Yang bernaung di bawah naungan syaitan. Ayat-ayat ini tepat jatuh pada mereka-mereka nih. Mereka-mereka yang berkhianat, bekerja sama, berkolaborasi dengan Zionisnya. Seperti para pemimpin negara Arab. Termasuk dari kita juga ada orang-orang seperti ini yang tidak takut pada Allah. Kenapa bisa tertutup mata hatinya? Karena hawa nafsu, kecintaan pada dunia. Nah, kalau kita membaca ayat dari mulai ayat 47 ya, hingga ayat tadi yang kita baca, Qul ati'ullaha wa ati'ur rasul, kita akan temukan banyak orang-orang yang di luar nampak sebagai orang Islam. Bahkan bisa saja hafidh Al-Quran. Tapi sebetulnya mereka bukan orang yang beriman. Laqad anzalna ayatin mubayyinatin wallahu yahdi man yasha'u ila siratim mustaqim. Di An-Nur 46, nah 47-nya. Wa yaquluna amanna billahi wa birrasuli wa ata'na. Mereka berkata kami beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, wa ata'na, kami siap juga untuk taat padanya. Tsumma yatawalla fariqum minhum min ba'di dzalika wa ma ulaika bil mu'minin. Tapi ternyata sekelompok dari mereka berpaling meninggalkan Rasul dan tidak menyambut ajakannya. Allah katakan sekali-kali mereka bukan orang yang beriman. Wa idza du'u ila Allahi wa rasulihi liyahkuma bainahum idza fariqum minhum mu'ridun. Kalau mereka diajak untuk kembali kepada Allah dan Rasulnya, memutuskan di antara mereka, ternyata sekelompok dari mereka berpaling daripadanya. Wa iyyakul lahumul haqqu ya'tu ilaihi mud'inin. Tapi kalau apa? Kalau
kebenaran ya menjadi milik mereka dalam pengadilan, mereka datang berbondong-bondong untuk siap menerima hukum Allah. Tapi kalau mereka bakal dirugikan melalui keputusan dengan kembali kepada hukum Allah, mereka langsung menolak. Jadi kalau kita lihat di sini bagaimana mereka ini kebanyakannya bersifat pragmatis. Ada untung dalam Islam, mereka bertahan. Nggak ada untung, mereka bercuci tangan. Seperti firman Allah dalam suratul Hajj, wa minan nasi man ya'budullaha ala harf. Di antara manusia ada yang menyembah Allah di pinggir supaya bisa keluar masuk. Fa in asabahu khairun itma'anna bih. Kalau dalam iman, dalam Islam, dia tentram, damai, mendapatkan keuntungan, dia mengatakan kita orang-orang Islam. Tapi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi, kalau dia menghadapi cobaan dan ujian dalam Islam, langsung dia berbalik. Inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah, dzalika huwal khusranul mubin. Akhirnya dia mengalami kerugian dunia, kerugian akhirat. Itulah kerugian yang paling nyata. Jadi dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kepada kita petunjuk. Petunjuk ya. Bagaimana kita berhadapan dengan orang yang ingkar, dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu kita ingat, Nabi tidak mengangkat pedang untuk memaksa orang beriman, tapi Nabi mengangkat pedang untuk mematahkan kezaliman dan perbuatan-perbuatan aniaya, baik terhadap kaum muslimin maupun terhadap orang yang belum Islam, dihalang-halangi untuk mendengarkan kebenaran. Setiap orang memiliki hak untuk mendengarkan pesan dari Allah Subhanahu wa taala. Nabi tidak pernah memaksakan hidayahnya untuk umat manusia, tapi Nabi mengajak selebihnya dikembalikan kepada mereka. Demikianlah ikhwan akhwat yang dirahmati Allah, sudah pukul 7. Insyaallah besok kembali kita lanjutkan ya. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Hamzah, fadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Muhammad. Allahumma fa'ala bima 'allamtana. Amin ya Rabb. Fa'ana rabbi faqihna wa faqihna lana. Amin. قرابات لنا في ديننا Amin. وفقنا ووفقهم لما ترضى قولا وفعلا كرما وارزق الكل حلالا دائما واخل اتقياء عالما. Amin. نقضى بالخير ونكفى كل شر. Amin. ونصلح لنا كل الشؤون واقر بالرضا منك العيون واقضي عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا ورسل المنون واغفر استر أنت أكرم من ستر وصلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء وعلى الصحب المصابيح الغرر. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum jami'an jamaah.